萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Api 5 warna dan cahaya es biru terbang melintasi langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler pemusnahan dan dihancurkan dengan kejam bersama-sama di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan api besar itu seperti lengan yang diayunkan oleh Dewa Api. Itu memancarkan kekuatan yang menghancurkan dunia saat bersentuhan dengan panah. Suara tajam dan menusuk bergema di atas langit. Suara ini tampaknya mampu menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi yang menyakitkan muncul di wajah sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan kuat menutupi telinga. Panah es biru itu meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Pukulan api raksasa dengan keras datang dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin berwarna biru es dicampur bersama dengan cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan es, udara dingin masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila menembakkan energi mereka. Tabrakan yang mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tianxi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar ketika tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah mereka akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mengambil bahkan setengah langkah mundur, kekuatan destruktif dari tangan Dewa Api Besar akan langsung menembus cermin es panah Dewa Es dan membantingnya menjadi daging cincang. Karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua Do Qi Anda. Ekspresi Tianxi buas. Matanya sama seperti ular berbisa ketika mereka menatap sosok buram dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tianxi tercengang ketika mereka mendengar raungan marahnya. Mereka segera menggertakkan giginya saat mereka meletakkan tangan mereka di atas Tianxi kembali. Dou Qi dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tianxi berkurang setelah menerima dukungan dari Dou Qi mereka yang besar dan kuat. Keganasan melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, dingin ekstrim. Teriakannya terdengar. Dou Qi yang luas dan perkasa ia menerima diaglomerasi dengan Dou Qi dalam tubuhnya. Setelah itu, ia menembus ke dalam kabut biru pucat yang menembus. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika seorang Douzong biasa berjalan ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Terlebih lagi, bahkan seorang jiwa pun tidak akan bisa lepas darinya. Suara retak sedikit tiba-tiba muncul. Ini segera membentuk suara yang berkelanjutan. Mata Xiao yang tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar yang tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan yang sangat besar telah menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tianxi telah jauh melebihi harapan Xiao Yan. Saya tidak bisa terus terjerat dengan mereka. Setelah batas waktu untuk api langit 3 perubahan misterius habis, bagian dalam tubuh saya akan memasuki keadaan lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi, hanya tetua lembah sungai es akan dengan mudah dapat membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Seseorang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengeluarkan api 5 cincin yang mengeluarkan api menyala di seluruhnya. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api,
Lengan Dewa Api melepaskan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan melintas di wajah Xiao Yan saat ia merasakan kekuatan besar di lengan Dewa Api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin di bawah. Tabrakan ini memancarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik mengusir api 5 cincin bergetar. Setelah pukulan mendarat, ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpecah. 5 lubang kaki hitam gelap besar muncul. Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang merasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan Dewa Api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna itu memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan itu menyebar dengan cepat. Lengan Dewa Api mulai membentuk banyak garis dalam menghadapi korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Pada saat yang sama, kabut dingin dengan cepat berhamburan. Kedua energi menakutkan itu semakin berkurang setelah saling mengikis. Senyum sinis muncul di wajah Tianxi saat dia menyaksikan lengan Dewa Api yang semakin melemah dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan menakutkan Xiao Yan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melepaskan serangan lain dari level tersebut. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk api langit 3 perubahan misterius melemah, dia akan bisa menghajar Xiao Yan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tianxi. Tepat ketika udara dingin telah lenyap sepenuhnya, lengan besar dari Dewa Api juga mengeluarkan suara dan hancur berantakan, berubah menjadi serpihan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Hahaha. Tianxi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan Dewa Api itu meledak terpisah, wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum disela oleh sosok hitam yang telah jatuh dari langit. Tianxi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju dengan mata seram. Wajah lamanya mengungkapkan tawa mengejek, "Anda berani menagih. Apakah Anda ingin mengambil risiko itu semua?" Tianxi mengerut tangan dengan erat meraih tongkat berjalan berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan membeku, udara dingin sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dozong, kekuatan Douqinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan suara mendesis pada saat ini saat berubah menjadi abu. Sebuah lotus api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul dengan cara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Penampilan tiba-tiba dari lotus api berwarna 3 mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan Dewa Api dalam lotus api berwarna 3 ini. Itu adalah kekuatan yang mengandung aura yang memusnahkan. Mata Tianxi telah berubah menjadi ukuran lubang kecil pada saat ini. Udara dingin dari sekeliling Tianxi sepertinya secara refleks berkumpul. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara, "Sus," saat muncul di depan Tianxi. Teratai api 3 warna di tangannya ditekan dengan kejam ke arah dada Tianxi dengan momentum yang bahkan kilatan petir yang cepat tidak cocok. Serangan sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil secara rahasia membentuk teratai api ini tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir dadanya. Keajaiban tidak terjadi. Lotus api 3 warna Xiao Yan itu ditekan dengan kejam ke dalam tongkat berbentuk ular di dada Tianxi saat dia mengungkapkan senyum ganas.
Setelah itu, badai api besar meletus di depan mata tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama ketika badai menerpa langit. Itu meledak terpisah dengan ledakan. 5 roh api juga perlahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu Bing Xuan dan Bing Hua yang berada agak jauh di belakang Tian Shi tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghancurkan keras ke kota Ye. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua terjatuh. Setelah itu, mereka berpaling untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar ke seluruh hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga beriak sedikit. Kekuatan bertarung yang ditampilkan Xiao Yan membuatnya merasa ketakutan. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang dia pikir dia akan berhasil melakukannya dengan sangat mudah, dari tangan tetua terhormat, Dou Zun. Ini karena baru sekarang dia menjadi sadar bahwa tugas ini, yang dia pikir akan sangat mungkin berhasil, adalah salah satu yang dipenuhi dengan bahaya. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah terang berulang kali keluar dari mulutnya. Tian Shi, mata tajam pelindung Wu melihat sosok wajah berdarah yang mengerikan yang melayang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat berjalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tian Shi. Namun, penampilan yang menyedihkan dari Tian Shi saat ini bahkan lebih buruk dari keadaan sebelumnya pelindung Wu. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan mengalami luka serius. Darah segar menutupi tubuh Tian Shi saat ia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya terbaring di dalam lubang. Tidak ada yang tahu jika dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah hilang. Seluruh kota terdiam. Banyak mata memandang lubang besar itu dan kepala mereka terasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata syok. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata pelindung Wu tertegun melihat Tian Shi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan secara misterius muncul. Dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu dengan suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Saya akan mengubah Anda menjadi debu jika Anda pindah lagi. Tenggorokan pelindung Wu dengan keras terguling. Dia perlahan memutar kepalanya dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.